Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga rahmat meliputi segenap kehidupan. Saudara-saudara para pecinta channel Babat Bumi Jawa, sepertinya tidak ada kata bosan kita membicarakan keberadaan sebuah negeri besar yang kekuasaannya meliputi Nusantara, bahkan lebih luas lagi, yaitu negeri Majapahit. Tak terhitung banyaknya penelitian dan penggalian situs-situs peninggalannya. Tak terhitung pula interpretasi dari pakar-pakar sejarah dengan menggunakan prasasti, hasil penggalian arkeologis maupun dari lontar-lontar yang masih ada. Sesungguhnya semua itu dilakukan karena dorongan rasa cinta dan bangga kepada Majapahit sebagai bagian dari sejarah bangsa ini. Sejak awal berdirinya, Majapahit telah melahirkan kesatria-kesatria tangguh untuk mendirikan sebuah negara yang kuat dan luas wilayahnya. Raden Dyah Wijaya sebagai tokoh sentral pencetus berdirinya Majapahit, bersama dengan Arya Wiraraja dan putranya Ranggalawe. Meskipun mereka berbeda keyakinan agama, Raden Dyah Wijaya yang beragama Hindu, sedangkan Arya Wiraraja dan Ranggalawe diketahui beragama Islam, tidaklah menghalangi keeratan persaudaraan mereka dalam mewujudkan cita-cita membentuk Majapahit Raya. Setelah Majapahit berdiri dengan Dyah Wijaya sebagai raja pertama, dalam perkembangannya Majapahit mengalami beberapa kali pemberontakan oleh orang terdekat yang dipicu oleh fitnah dan adu domba. Setelah itu, Majapahit sempat dipimpin oleh seorang raja yang oleh kitab para raton disebut sebagai Kalagemet atau penjahat lemah dan nahas. Raja ini kemudian tewas di tangan tabibnya. Wafatnya Jayanegara memunculkan raja perempuan keturunan Dyah Wijaya, yaitu Tribuana Wijaya Tunggadewi, yang dalam kepemimpinannya menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapatih Kerajaan Majapahit pada tahun 1336. Mahapatih Gajah Mada membuat gempar seisi kerajaan karena mengucapkan sumpah yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Sira Gajah Mada, pepatih amung bumi, an ayun namukti palapa. Sira Gajah Mada, lamun wis kalah Nusantara, ingsun namukti palapa. Lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa. Sumpah ini, meskipun menuai ejekan dari orang-orang yang sejak semula memang sudah menaruh kebencian kepada Gajah Mada, namun cita-citanya menyatukan Nusantara dengan dukungan politik dan pembiayaan yang penuh oleh kerajaan. Perlahan tapi pasti, Gajah Mada benar-benar bisa mewujudkan impian menyatukan Nusantara selama 21 tahun. Gajah Mada benar-benar telah membuktikan sumpahnya. Maka antara tahun 1336 hingga tahun 1357, ia sebagai Mahapatih Amangkubumi di Kerajaan Majapahit bisa menyatukan Nusantara. Akan tetapi ada dua wilayah di Pulau Jawa yang terbebas dari invasi Majapahit, yaitu Pulau Madura dan Kerajaan Sunda. Karena diduga kedua wilayah ini mempunyai keterkaitan erat dengan Nararya Sanggrama Wijaya atau Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Khusus mengenai Kerajaan Sunda, Tidung Sunda menceritakan terjadinya Perang Bubat tahun 1357, bermula dari diterimanya keinginan Prabu Hayam Wuruk oleh Raja Sunda untuk mempersunting Dyah Pitaloka Citra Resmi, Putri Sunda, sebagai permaisuri. Saudara-saudara, setelah Gajah Mada agak surut dari kancah politik Majapahit, mungkin karena menyesal atas apa yang dilakukannya di Bubat, dalam perkembangan selanjutnya, Majapahit mengalami pasang surut yang disebabkan oleh krisis politik, atau lebih tepatnya krisis kepemimpinan. Di antara anak-anak yang berdarah Majapahit, banyak yang merasa berhak atas kekuasaan di Majapahit. Mereka merasa tidak puas dan memberontak kepada penguasa-penguasa Majapahit. Mereka saling tikam antar saudara demi meraih ambisi masing-masing. Dalam kondisi seperti ini, maka berangsur-angsur Majapahit memasuki masa-masa senjakala. Sirna ilang kertaning bumi. Hal ini terjadi setelah Prabu Brawijaya V mangkat dan pengganti-penggantinya yang silih berganti adalah keturunan-keturunan yang tidak pecus memimpin negara. Bila kita rasakan
dan pikirkan sedalam-dalamnya. Sesungguhnya Majapahit tidak pernah runtuh hingga saat ini. Bisa saja orang mengira bahwa memang Majapahit sudah benar-benar lenyap seiring dengan berjalannya waktu. Yang tampak di mata adalah situs-situs peninggalan bekas kerajaan atau bangunan-bangunan lain yang masih sejaman dengan Majapahit, baik yang sudah tergali maupun yang masih terkubur di dalam tanah. Sekerdil itukah pandangan kita terhadap kejayaan Majapahit? Apakah kita memandang Majapahit hanya berupa candi, arca, prasasti, atau batu bata merah yang berserakan di sana-sini? Ataukah Majapahit hanya berupa susunan nama raja-raja penguasa yang sekarang sudah terputus mata rantainya? Tentu tidak seremeh itu. Dalam pandangan mata kita, Majapahit adalah ide pembentukan sebuah negara besar. Majapahit adalah ide penyatuan Nusantara dengan berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, bila Majapahit kita pandang sebagai langkah awal pembentukan bangsa kita, patutkah sekarang kita mengatakan bahwa Majapahit sudah runtuh? Sama sekali tidak. Bahkan pada era kita inilah, sesungguhnya cita-cita besar Gajah Mada yang menginginkan penyatuan Nusantara sudah terwujud senyata-nyatanya dalam bentuk yang paling ideal sekarang ini. Maka bersyukurlah kita sebagai bangsa. Berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa, kita masih memiliki Nusantara, masih memiliki Majapahit dalam bentuknya yang sekarang, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasca invasi bangsa asing terhadap bangsa kita selama berabad-abad lamanya, dengan lantang kita menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka putra-putra terbaik bangsa, Soekarno-Hatta, pada tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebagai pengejawantahan cita-cita leluhur bangsa kita, Mahapatih Gajah Mada, di negeri Majapahit pada masa silam. Majapahit bagi kita adalah untaian Ratna Mutu Manikam yang membujur dari Sabang sampai Merauke. Begitu indah mempesonanya. Majapahit yang bermakna buah maja yang pahit, yang sesungguhnya menyiratkan kepahitan kisah awal berdirinya dan kerja keras para pendirinya. Tanpa terduga, kepahitan Majapahit di masa silam itu telah mewariskan kepada anak cucu pada masa sekarang dan pada masa mendatang, yaitu sebuah bangsa. Bayangkan, sebuah bangsa yang sampai sekarang masih ada, yang kaki-kaki kita masih bisa berpijak di atasnya. Oleh karena itu, tiada kata yang pantas kita ikrarkan kecuali di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Hendaknya kita menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku di bumi pijakan kita, di bumi Nusantara yang dulu bernama Majapahit, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah saudara-saudara pecinta channel Babat Bumi Jawa. Semoga tayangan ini bermanfaat. Saya mohon saran dan perhatian berupa subscribe, like, dan share agar Anda selalu bisa menikmati tayangan-tayangan seperti ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.